Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delsi Veronica, NPM 19751012. Video ini adalah video tugas studi kelayakan agribisnis yang akan membahas tentang net present value, B per C ratio, R per C ratio, dan IRR. Yang pertama akan saya bahas adalah NPV atau net present value. Untuk mencari net present value, harus diketahui terlebih dahulu total cost, keuntungan, diskon faktor, dan present value-nya. Jadi kita akan mencari total cost. Total cost sendiri adalah biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Bisa langsung kita seret ke bawah. Kemudian kita akan mencari keuntungan. Keuntungan ini adalah penerimaan total dikurang dengan total cost atau total biaya. Selanjutnya kita tarik lagi ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari diskon faktor. Di sini I sama dengan 40% sudah terdapat di soal. Jadi kita bisa mencari diskon faktornya dengan rumus 1 dibagi 1 ditambah 0,4 bisa kita seret dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5. Jadi 0,4 tadi adalah dari I sama dengan 40%, kita rubah menjadi angka desimal, yaitu menjadi 0,4. Selanjutnya kita bisa mencari percent value-nya, yaitu dengan rumus keuntungan dikalikan dengan diskon faktor. Selanjutnya kita tarik lagi ke bawah. Setelah percent value-nya dapat, sekarang kita bisa mencari net percent value, yaitu dengan menambahkan seluruh angka di percent value, yaitu dengan rumus sum. Kita tarik dari atas sampai ke bawah. Jadi di sini kita dapat nilai dari net present value yaitu 3,74. Maka bisa kita tarik kesimpulan karena net present value lebih besar dari 1, maka usaha layak untuk dikembangkan. Selanjutnya kita akan mencari B per C ratio dan R per C ratio. Di sini kan sudah kita cari tadi dari total cost sampai dengan percent value, jadi bisa langsung kita pindahkan total cost sampai dengan percent value. Kita pastikan ke sini. Selanjutnya untuk mencari gross B per C ini harus kita ketahui dulu B atau benefit dan C atau cost-nya. Jadi B ini kita cari dengan rumus penerimaan total dikalikan dengan DF atau diskon faktor. Langsung kita tarik ke bawah. Selanjutnya C sendiri bisa kita cari dengan rumus total cost dikali dengan DF atau diskon faktor. Selanjutnya kita tarik lagi ke bawah. Lalu kita jumlahkan nilai B-nya, yaitu dengan rumus sum. Kita tarik dari atas sampai ke bawah. Lalu kita jumlahkan juga nilai C-nya, yaitu sum. Dari atas kita tarik sampai ke bawah. Setelah itu
kita akan mencari nilai gross B per C. Jadi gross B per C itu gross B per C itu sama dengan nilai dari B dibagi nilai dari C. Maka kita dapat nilai 1,0495559523. Jadi kesimpulannya adalah karena nilai gross B per C lebih dari 1, maka usaha layak dikembangkan. Jadi apabila nilainya kurang dari 1, maka usaha tidak layak dikembangkan. Apabila lebih dari 1, maka usaha bisa dikembangkan. Jika sama dengan 1, maka usaha break even point. Di sini kita akan mencari net B per C. Kita pindahkan lagi dari total cost sampai percent value. Kita pindahkan ke sini. Selanjutnya di sini kita akan mencari net B per C. Untuk mencari net B per C ini, kita harus menambahkan nilai percent value yang bernilai positif dibagi dengan percent value yang bernilai negatif, kita tambahkan. Jadi di sini kita tulis dulu nilai percent value yang positif itu sama dengan kita tambahkan semua nilai percent value yang bernilai positif. Lalu kita tulis juga nilai persen, kita tambahkan percent value yang bernilai negatif karena di sini hanya ada 1, 40. Untuk nilai percent value negatifnya kita mutlakkan jadi menjadi 40. Lalu kita tulis di sini net B per C adalah rumus net B per C ini adalah nilai percent value yang bernilai positif dibagi dengan percent value yang bernilai negatif. Kita dapat 1,09355479. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan. Di sini karena nilai net B per C-nya lebih dari 1, maka usaha layak dikembangkan. Selanjutnya akan mencari nilai IRR. Sebelum itu, kita pindahkan terlebih dahulu nilai dari total cost sampai net percent value yang telah kita cari sebelumnya. Untuk mencari IRR ini, kita harus mencari terlebih dahulu pada I berapa persen agar hasil net percent value bernilai negatif. Jadi kita akan mencoba-coba. Sini kita akan mencoba saat I sama dengan 41%. Maka kita akan mencari diskon faktor sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,41. 0,41 ini adalah nilai desimal dari 41%. Lalu kita tarik dari tahun
pertama sampai. Lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari percent value, yaitu sama dengan keuntungan atau net benefit dikalikan dengan diskon faktor yang telah kita cari sebelumnya. Bisa kita langsung tarik ke bawah. Lalu di sini kita jumlahkan nilai percent value-nya menjadi net percent value. Di sini nilai net percent value-nya masih positif, maka kita akan mencoba lagi saat 42%. Di sini kita ganti menjadi 0,42. Kita tarik ke bawah lagi. Di sini sama, kita tarik ke bawah. Di sini nilai net percent value-nya masih positif, maka kita akan mencari saat 43%. Di sini menjadi 0,43. Kita tarik ke bawah. Ini sama, kita tarik ke bawah. Di sini net percent value-nya masih positif, maka kita akan mencari saat 44%. Kita ganti menjadi 0,44. Tarik ke bawah. Ini juga kita tarik ke bawah. Di sini nilai net percent value-nya masih positif, yaitu 0,1183, maka kita akan mencari saat I-nya sama dengan 45%. Di sini kita akan mengganti menjadi 0,45. Lalu kita tarik ke bawah. Sama, di sini juga kita tarik ke bawah. Nah, di sini nilai net percent value-nya sudah kita dapat nilai negatif, yaitu negatif 0,7173,543. Maka di sini bisa kita cari IRR-nya. Kita tulis terlebih dahulu I positif. I positif adalah I saat NPV bernilai positif, yaitu 0,40. Lalu I negatif. I negatifnya adalah 0,45. Lalu NPV positif, yaitu 3,74. Dan NPV negatif, yaitu negatif 0,7173,543. Kita cari IRR dengan rumus I positif ditambah NPV positif dibagi dengan NPV positif lagi dikurang dengan NPV negatif. Kita tutup kurung, dikalikan dengan I negatif dikurang dengan I positif. Maka didapat 0,44 atau saat dipersenkan menjadi 44%. Jadi kesimpulannya, karena nilai IRR lebih dari 1, maka usaha layak dilanjutkan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.